Kita mulai ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Yuni, gimana keadaannya? Sore Pak Edi, alhamdulillah Sehat ya. keadaannya sehat. Bagaimana dengan Pak Edi sendiri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Yuni hari ini? Kita akan membahas apa? Oh iya nih Pak Edi, tempo hari saya menghubungi Pak Edi itu ada permasalahan yang harus saya pecahkan. Sepertinya saya memang sangat butuh nih bantuan dari Pak Edi. Saya cerita sedikit ya Pak Edi ya. Oke, jadi sore ini kita mau bahas terkait permasalahan Ibu Yuni ya. Iya betul. Tentang apa itu Ibu Yuni? Jadi begini Pak Edi, kemarin karena kesibukan saya tidak tahu nih Pak Edi. Ternyata ada satu guru bidang studi di sekolah saya ini sudah hampir 2 minggu tidak masuk sekolah. Dan guru ini tidak memberi kabar baik melalui grup sekolah ataupun pesan tertulis. Apa alasan guru tersebut tidak masuk? Nah, di sini sebagai seorang CGP, saya diminta oleh kawan-kawan mencari solusi bagaimana baiknya tindakan kami seluruh dewan guru di sekolah ini terhadap guru tersebut. Nah, saya bingung nih Pak Edi, tindakan awal saya itu apa gitu, sedangkan untuk komunikasi via WA saya kesulitan tuh Pak Edi. Gitu ya. Jadi ada rekan Ibu Yuni ya, rekan mengajar ini ya Ibu Yuni ya, Iya yang betul. beberapa hari ini belum masuk. Selama ini bagaimana tanggapan dari kepala sekolah Ibu Yuni? Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah, kebetulan selama durasi 2 minggu ini beliau tidak setiap hari masuk karena ada kepentingan terkait administrasi sekolah. Dan kebetulan minggu lalu saat beliau masuk, kita semua sedang kegiatan Lokakarya 3. Jadi akhirnya selama 2 minggu ini saya belum bertemu tatap muka dengan kepala sekolah. Jadi begitu ya. Sudah komunikasi dengan kepala sekolahnya, mungkin melalui telepon atau WhatsApp? Saya sudah coba Pak melalui WhatsApp. Saya mencari tahu, saya bertanya kepada beliau, Bapak, apakah Ibu ini tidak masuk sekolah, sudah memberi surat izin atau sudah mengirimkan surat izin kepada Bapak atau belum? Niat saya tidak untuk mencari sebuah kesalahan dari kawan saya, Iya, benar. hanya terkait pembelajaran di kelas. Jika memang sudah izin dengan Bapak, jadi kami akan mengambil alih tanggung jawab pembelajaran bidang studi tersebut di kelas. Seperti itu sih Pak. Jadi jawaban kepala sekolah sangat singkat sekali. Belum Ibu, gitu jawabannya. Saya melihat Ibu Yuni ini ada inisiasi yang tinggi ya, untuk yang pertama komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua ingin mencari informasi terkait rekan guru yang tidak bisa masuk tadi ya. Benarkah begitu Ibu Yuni? Benar Pak Edi. Jadi harapan saya, rekan guru saya ini tidak masuk sekolah akan memiliki penilaian dari 2 sisi. Jika rekan guru saya ini yang lain berpikiran positif, mungkin beliau ini sakit, beliau sedang dalam keadaan tidak bisa apa-apa, jadi beliau tidak bisa memberi kabar ke sekolah. Namun dalam hal yang negatif, nah rekan guru yang lain ini bisa berpikir
memang males, tidak mau bertanggung jawab, banyaklah gitu Pak ya penilaian, negatifnya. Nah, saya di sini ingin menengahi dan ingin, bersikap selayaknya, seseorang yang memiliki, jiwa sosial yang tinggi ya Pak ya. Betul. Heeh, iya betul. Jadi tanpa saya harus, memaksa kawan saya ini yang sedang tidak ada kabar, mengapa dia tidak masuk ini, dia bercerita langsung. Karena setiap orang itu kan mungkin ada malu, atau ada rasa takut, atau apa gitu. Nah, seperti apa ini, Pak? Itu yang saya bingung, langkah saya awal seperti apa? Apakah saya Hmm. harus mencari rumahnya eee, untuk ya mencari tahu ya, Pak, ya, atau seperti apa? Hmm. Untuk terkait bertanya kepada rekan sejawat, sejauh ini sudah Ibu Yuni lakukan atau belum? Oh iya, kemarin saya sempat bertanya dengan salah satu rekan sejawat yang memang jarak tempuh rumahnya itu sedikit dekat dengan, beliau, ada cerita sedikit, jangan-jangan beliau ini sakit, itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan beliau ini ada masalah keluarga karena sepertinya terdengar dari, para tetangga ini, beliau ini setelah ditinggalkan oleh ibunya meninggal, terbebani oleh kakaknya yang memang, secara fisik dan mental terganggu, serta keponakannya yang memang, anak dari si kakaknya dengan fisik dan mental terganggu itu. Tapi itu masih belum secara pasti karena baru kata tetangganya. Iya. Saya melihat bahwa sejauh ini Ibu Yuni sudah berusaha ya untuk mencari informasi dari rekan sejawat sehingga sudah mendapatkan banyak informasi tadi. Apakah Ibu Yuni sudah pernah mencoba untuk menanyakan kepada murid? Mungkin ada yang bertetangga dengan beliau? Kalau untuk murid, menyampaikan bahwa beliau ini tidak ada di rumahnya, sudah selama 2 minggu. Berarti ada beberapa murid yang tahu ya dan paham letak rumah beliau ya. Karena tadi kan Iya. Ibu Yuni ini ada kesulitan juga nih, apakah saya langkah awal harus mencari rumahnya? Nah, ini udah kelihatan nih, berarti ada informasi dari murid untuk lokasi rumah. Iya. Jika sudah seperti itu, kira-kira tindakan Ibu Yuni selanjutnya seperti apa ya? Saya, berpikir begini, Pak, cerita itu bisa benar, bisa juga salah. Dan, saya ini ingin memastikan bagaimana keadaan rekan saya ini. Bukan tentang apa alasannya tidak masuk saja, saya ingin melihat keadaannya. Tidak mungkin menurut saya seorang guru yang memiliki tanggung jawab, meninggalkan tanggung jawabnya yang besar tersebut jika keadaannya memang sedang baik-baik saja. Dan saya ingin bertemu langsung, Pak. Nah, dari informasi bahwa ibu ini tidak ada di rumah. Nah, setidaknya jika saya nanti menemui rumah ibu ini, dalam keadaan kosong, saya akan menemukan para tetangganya atau bahkan keluarganya. Di mana sekarang ibu ini berada. Nah, setidaknya, itu akan sangat jelas ya, Pak, ya, Benar jawaban sekali, dari ya. tetangganya. Tindakan Ibu Yuni sudah sangat baik dan bagus ya. Segala kemungkinan sudah dapat diakomodir dan tindakan langkah awal atau langkah berikutnya sudah bisa dijawab. Untuk pelaksanaannya nih Ibu Yuni, kira-kira kapan nih Ibu Yuni mau mungkin survei ya, survei lingkungan ya? Iya. Rencana saya, Pak Edi, saya ingin secepatnya. Kalau bisa sore ini harusnya mungkin saya akan berangkat sore ini. Namun karena kegiatan dan keadaan cuaca pun tidak memungkinkan, kabarnya, rumah Bu Eni ini tidak begitu mudah untuk dijangkau, maka saya putuskan mungkin besok setelah pulang sekolah, saya akan coba
untuk berusaha mencari tahu, untuk berangkat ke rumah rekan saya ini, bagaimana sih keadaan yang sebenarnya yang terjadi dengan beliau. Benar sekali ya Ibu ini ya, apalagi sifatnya lebih cepat lebih baik ya Ibu ini ya. Iya, betul. Oke nih Ibu Yuni, saya rasa sudah jelas ada gambaran dari Ibu Yuni sendiri terkait akan melakukan tindakan seperti apa dan waktunya kapan. Kira-kira nih Ibu Yuni, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, apakah masih mungkin untuk melakukan survei tersebut? Menurut saya masih tetap bisa dilaksanakan ya Pak ya, meskipun tidak sulit, bahkan potensinya ada yang kami tuh tidak sampai ke rumah beliau. Namun di sini mungkin saya akan meminta bantuan orang lain ya Pak ya, karena mungkin saya sadar sekali bahwa diri saya sendiri tidak akan mampu menjangkau tempat itu. Jadi jika ada rekan guru yang berkenan untuk ikut saya atau mengantar saya akan mengajak rekan guru saya itu, yang pasti rekan guru itu laki-laki dan kemampuannya dalam mengendarai sepeda motor dengan jalan yang ekstrim itu bisa saya percaya ya Pak ya. Iya. Ya, Ya, dan yang tentunya. kedua, iya. Ya. Ya, yang Tentunya kedua, dengan Ibu Yuni yang ini ya, kalau Ibu Yuni yang mengendarai tentunya agak repot ya, nanti nggak sampai tujuan malahan. Ya, gimana khawatirnya Ibu Yuni malah yang kedua? saya timbul masalah nanti Pak. Iya. Gimana yang Iya. kedua Ibu Yuni? Yang kedua, mungkin kalau memang tidak ada rekan saya yang mampu untuk mengendarai sepeda motor itu dengan keadaan jalan yang ekstrim, jalan satu-satunya adalah saya mengajak suami saya. Karena kalau untuk suami memang sudah sangat diakui nih Iya, iya, iya. kemampuannya dalam mengendarai motor dengan jalan yang ekstrim. Iya, itu yang sepertinya dapat terjangkau untuk kegiatan berikutnya ya Bu Yuni ya. Luar biasa sekali Bu Yuni. Iya, Rasa empati dan simpatinya semoga ini dapat dipertahankan dengan baik. Kemudian tadi sudah jelas kapan pelaksanaannya dan siapa yang akan membantu. Ini saya hanya bisa bantu berdoa agar kegiatan Ibu Yuni dapat berjalan dengan sukses. Kemudian mendapatkan informasi yang sesegera mungkin terkait rekan Ibu Yuni tadi. Sekarang nih Bu Yuni, dari iya. percakapan kita tadi dari awal hingga sampai saat ini, kira-kira apa yang Ibu Yuni rasakan? Yang saya rasakan setelah bercakap-cakap dengan Pak Edi, yang di awal itu saya bingung. Saya bingung seperti tidak terbuka ya Pak ya pikiran saya ini. Dan saat ini saya sedikit lebih lega karena saya, oh tahu apa yang harus saya lakukan. Oh saya tuh harus seperti ini agar saya itu mengetahui mengapa rekan guru saya ini tidak masuk, bagaimana keadaannya, sehingga saya nanti bisa menjelaskan kepada rekan guru lainnya tentang keadaannya dan kami bisa berkolaborasi untuk menghandle tanggung jawab ibu guru tersebut di kelas-kelas yang dia ampu. Begitu Pak Edi. Iya betul sekali Bu Yuni ya. Kasihan juga anak-anak yang ditinggal oleh beliau ya Bu Yuni. Iya, Tentunya betul. ini perlu diambil langkah sesegera mungkin ya. Baik Ibu Yuni, mungkin itu saja percakapan hari ini. Saya berharap bahwa Ibu Yuni segera menemukan informasinya ya. Kemudian dalam pelaksanaan besok berkunjung ke alamat beliau, dapatkan informasi dan jawaban yang baik. Dan ini tentunya perlu segera dikomunikasikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Ibu Yuni ya, sebagai Iya, pimpinan di betul. sekolah. Mungkin itu saja Ibu Yuni. Saya mungkin ada yang lain Ibu Yuni? Tidak Perlu cukup disampaikan? Bapak. Terima Iya. kasih. Sudah Saya sangat lega. ya, terima kasih Bu Yuni. Saya tunggu informasi baiknya. Semoga semuanya selamat sampai tujuan dan hingga pulang kembali. Ya, mungkin itu saja dari saya Bu Yuni ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.